Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta penyuluhan anti korupsi dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih kepada LST P3PIB yang telah menyelenggarakan penyuluhan ini dengan sangat baik dan sama semangat untuk mengantisipasi perilaku korupsi di Indonesia. Perkenalkan saya dengan Eko Budiman, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Bogor. Tema kita pada pagi hari ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi keluarga untuk mengantisipasi perilaku korupsi di Indonesia. Latar belakang dari hal ini yang kita perlu pahami adalah bahwa kita memiliki pondasi kehidupan dalam bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan demikian, orang Indonesia harus patuh pada 5 sila dalam kehidupan di Indonesia. Dia memiliki agama, berketuhanan, mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai rasa persatuan, berdaulat, dan memiliki keadilan secara sosial. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut, diharapkan setiap keluarga, setiap ibu dan bapak memiliki rasa tanggung jawab dalam keluarga yang menjadi fondasi awal dari interaksi antar orang tua dengan anak. Orang tua biasanya akan berinteraksi dengan anak ketika orang tua ingin menyampaikan pesan pada anaknya. Peran orang tua hanya mengarahkan tentang pembentukan nilai yang diharapkan oleh orang tua sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kita juga perlu memberikan pengertian secara umum mengenai korupsi. Korupsi di Indonesia, khususnya para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pihak. Muhammad Ali memberikan pengertian korupsi bahwa korupsi artinya busuk, suka menerima suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi itu adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi, faktor internal, yaitu melemahnya moral individu, tidak punya sikap perilaku yang menyimpang, nilai-nilai kehidupan yang kurang baik, lemahnya keimanan, dan ketidakjujuran. Faktor eksternal, diantaranya adalah pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis, mempertahankan kekuasaan, buruknya wujud perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum, dan masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Dampak dari korupsi itu sendiri, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 1991 adalah perbuatan korupsi merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 3199, juga sama, merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional. Nomor 20 tahun 2001 juga, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, merusak sistem tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum di masyarakat. Peranan nilai dalam kehidupan agar kita bisa terhindar dari praktek-praktik korupsi adalah nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Ratz, mempunyai sejumlah indikator yang dapat dicermati. Yang pertama, nilai dapat memberikan tujuan atau arahan, goals or purpose. Yang kedua, nilai memberikan aspirasi, hal yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. Yang ketiga, nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku, attitudes. Kemudian nilai juga dapat menarik interest, memikat hati seseorang, pikirkan, direnungkan, dimiliki, dan diperjuangkan, serta dihayati. Nilai juga dapat mengusik perasaan, feeling, hati nurani seseorang ketika mengalami suasana hati, senang, sedih, tertekan, gembira, bersemangat, dan sebagainya. Nilai pun terkait dengan keyakinan atau kepercayaan diri. Nilai juga menuntut adanya aktivitas,
perbuatan dan tingkah laku tertentu dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai juga biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani, atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi hubungan mengalami berbagai persoalan, worry, problem, obstacles, dan sebagainya. Nilai pun sebagai acuan tingkah laku menurut Hills dibagi tiga. Yang pertama, values of thinking, nilai-nilai yang pada tahapan dipikirkan, atau values of cognitive values. Yang kedua adalah affective values, menjadi keyakinan atau niat pada diri orang untuk melakukan sesuatu. Pada tahap ini dapat dirinci menjadi disposition dan komitmen. Dan tahap terakhir, nilai adalah values of action, yaitu di mana nilai yang telah menjadi keyakinan dan menjadi niat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan yang konkret. Menurut Max Scheler, di dalam Hadiwardoyo tahun 1985, nilai dibagi menjadi 4 tingkatan. Pertama, nilai kenikmatan. Kedua, nilai kehidupan. Ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dan keempat adalah nilai-nilai kerohanian. Keempat nilai ini tentu saling terkait karena pada dasarnya nilai kenikmatan itu dapat menyebabkan orang senang atau menderita. Nilai kehidupan itu dapat yang paling penting di dalam kehidupan, misalnya kesehatan, ketertiban, kedisiplinan, kesejahteraan umum, dan sebagainya. Nilai kejiwaan itu misalnya kejujuran, kebenaran, keadilan, kehidupan, dan sebagainya. Serta nilai-nilai kerohanian itu diantaranya adalah mengakui bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang paling tertinggi yang menciptakan kita dalam kesuciannya, ketakwaan, dan lain-lain. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang kita takuti ketika kita melakukan kesalahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pancasila sebagai jiwa kepribadian, pandangan hidup, dan dasar negara sesuai dengan pendapat Wijaya, Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Inilah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, serta dalam hubungan manusia dengan Rabb-nya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Komunikasi keluarga ini penting juga untuk pembentukan karakter bangsa, mulai dari keluarga. Jadi, tanpa adanya komunikasi di dalam keluarga, itu artinya tidak ada lagi keluarga itu. Melalui komunikasi, keluarga membangun ikatan, membicarakan agenda, menyelesaikan masalah, dan membangun masa depan. Keluarga harmonis ditandai dengan bagusnya komunikasi di tengah keluarga tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam diskusi kali ini adalah bahwa keluarga adalah sangat penting ya bagi pembentukan individu ya ataupun keseluruhan anggota keluarga, di mana keluarga dapat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran serta saling menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Bahkan komunikasi keluarga menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang bijaksana dalam memelihara komunikasi keluarga antara orang tua dengan anak. Komunikasi keluarga itu ibarat sebuah sekolah di mana sekolah ini sebenarnya saling membutuhkan resiprokalitas antara orang tua dengan istrinya, dengan suaminya, ayah dengan ibunya membutuhkan anak, dan juga sebaliknya. Anak membutuhkan ayah dan ibu. Apabila dilakukan komunikasi keluarga antara orang tua dengan anak secara baik, maka keluarga tersebut telah mempersiapkan generasi yang baik dan penuh dengan nilai-nilai Pancasila. Orang tua tidak mengetahui masa depan anak, tetapi orang tua bisa mempersiapkan anaknya dalam memahami masa depan dengan nilai-nilai Pancasila yang diaplikasikan dalam keseharian. Tentu
persiapan masa depan itu melalui komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Dan terakhir, fungsi komunikasi adalah untuk mengontrol keluarga, melakukan adaptasi dan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik agar terbentuk anak yang Pancasilais sesuai dengan harapan orang tuanya. Di dalam keluarga membutuhkan proses. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dalam hal ini, antara orang tua dengan anak dapat memberikan Pancasila, orang tua melakukan komunikasi dengan anak dalam menanamkan nilai Pancasila. Dengan demikian, keberhasilan orang tua tergantung bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila itu dapat terbentuk dari lingkungan keluarga yang sehat, lingkungan alam, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan komunikasi keluarga yang baik. Itu akan melahirkan hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita dalam berbangsa dan bernegara. Demikian, semoga kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.